Pulau Kalimantan, atau biasa disebut Pulau Borneo, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Ya, dunia. Tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Hutan yang luas dan lebat sempat membuat Pulau Kalimantan menjadi bagian dari paru-paru dunia. Inilah Kalimantan, tapakan kaki bagi Sang Pencipta, dengan segala keajaiban di dalamnya. Keindahan alam yang menakjubkan mampu membuat Kalimantan menjadi opsi utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terbagi menjadi 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, menjadi tatanan struktural yang mendekap indahnya keindahan alam, budaya, serta potensi yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan. Mari kita berkeliling menjelajahi Pulau Kalimantan, dengan fokus utama kita kepada calon ibu kota baru Indonesia, yaitu Kalimantan Timur. Pada 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana lokasi ibu kota baru Indonesia yang berada di sebagian Penajam Pasir Utara dan sebagian lainnya di Kutai Kartanegara. Pemindahan akan berkelanjutan dengan beberapa tahap, mulai dari istana dan 6 kementerian pada tahun 2024. Pembahasan kita terlalu berat. Mungkin kita pemanasan dulu dengan menikmati keindahan alam yang ada di Kalimantan Timur. Pesona alam yang ditawarkan tidaklah sembarangan, mulai dari pantai berpasir putih, pemandangan bawah laut yang keren, bertemu langsung dengan hewan eksotis, hingga lorong-lorong ajaib di bawah permukaan tanah. Kita mulai misi penjelajahan kita dengan menapakkan kaki ke Gua Biru di Maratua. Wah, untuk Sobat Etam yang pengen healing, mungkin opsi ini menarik untuk kalian pilih. Sejatinya, ini bukanlah gua, tapi lebih tepat disebut danau. Disebut Gua Biru di Maratua karena pintu akses menuju lokasi ini memang masuk ke mulut gua yang terendam air. Lihat, pemandangan yang ditawarkan sangatlah istimewa. Keren abis lah pokoknya. Lanjut, kita menjelajah ke pulau-pulau eksotis di Kalimantan Timur. Pulau dengan view yang tak kalah menakjubkan menjadi keuntungan tersendiri bagi siapapun yang melihat keindahannya. So, mari kita telusuri Pulau Kakaban. Siapa di sini yang pernah melihat ubur-ubur? Bukan ubur-ubur itu, tapi ubur-ubur dengan spesies yang tidak menyengat. Sobat Etam bisa berenang atau bertemu spesies ini secara langsung. Selain bertemu dengan ubur-ubur, kamu juga bisa melihat danau kecil yang ada di tengah lautan loh. Sudah ke goa, sudah juga ke Pulau Indah. Kalimantan Timur tidak akan berhenti menawarkan pesona yang mampu memanjakan mata. Lanjut, kita ke tempat ekstrim yuk, ke wisata alam Batu Dinding. Asik Cesku, mengabadikan momen di tempat ini agaknya suatu keharusan. Pesona indah yang disuguhi perbukitan yang megah mampu membuat wisata Batu Dinding banyak diminati wisatawan. Level ekstrim kita meningkat. Saya akan bawa kalian ke tengah hutan hujan tropis Kalimantan, Bukit Okirai. Mirip-mirip di Amazon lah pokoknya. Tapi beruntungnya hutan ini ada di Kalimantan. Rute pertama yang pastinya dilalui adalah jembatan kanopi setinggi 30 meter dengan panjang 64 meter. Sembari berjalan di atasnya, kamu bisa melihat hewan liar seperti monyet ekor panjang, rusa, ataupun orangutan. Wah, sejauh ini seru banget misi penjelajahan kita. Perut mulai kosong. Mari bayangkan nasi bekepor yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Kutai. Proses pembuatannya sangatlah unik, yaitu dimasak dengan cara diputar di atas bara api menggunakan kenceng atau kendil. Sobat Etam, masih banyak hal-hal yang menarik di Pulau Kalimantan. Rasanya tidak punya cukup waktu untuk memamerkan warisan keindahan alam yang terbentang begitu luasnya. Masuk lagi ke hutan. Anggrek hitam dan orangutan merupakan spesies flora dan fauna di Kalimantan Timur. Miris, keduanya terancam punah karena jumlahnya yang semakin turun dari tahun ke tahun. Mengenai flora dan fauna, pernah nggak sih Sobat Etam bertanya-tanya, siapa saja yang menduduki provinsi ini? Dan suku asli dari Kalimantan Timur ini dari suku apa sih? Well, suku paling banyak yang mendiami provinsi Kalimantan Timur adalah suku Jawa sebagai penduduk mayoritas. Kemudian suku kedua yaitu Bugis dan Banjar dari total penduduk Kalimantan Timur. Lantas, suku Dayak dan suku Kutai merupakan penduduk aslinya. Kita tahu bahwa di Kalimantan Timur memiliki nilai budaya yang sangat kompleks dengan beragam corak yang ada di dalamnya. Contohnya rumah adat Lamin, rumah panggung dengan tinggi 3 meter yang mampu menampung 25 hingga 30 kepala keluarga dengan ciri khas berupa dekorasi kepala naga di ujung atap rumah. Selanjutnya terdapat rumah adat Bulungan yang merupakan perpaduan antara arsitektur Melayu dan Dayak. Berbicara tentang suku Dayak sebagai penduduk aslinya, seni bermain musik maupun menari tidak terlepas dari kehidupan asli suku Dayak. Contohnya tari hudok, tari mandau, dan banyak lagi yang lainnya. Melalui tarian, seni bermusik adalah salah satu yang tidak boleh dilewatkan. Sampek atau sape adalah salah satu alat musik tradisional dari suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak juga gak kalah menarik. Salah satunya adalah baju adat Bulung Burai King yang merupakan busana wajib digunakan pada saat upacara adat, sehingga hampir seluruh anggota keluarga masyarakat suku Dayak mempunyai pakaian adat ini. Menyoroti kehidupan sosial.
Suku Dayak tinggal di pinggiran Sungai Borneo. Mereka hidup dengan mengandalkan kekayaan alam, mulai dari bercocok tanam hingga berkebun. Suku Dayak juga suka membuat kerajinan tangan dari rotan, damar, dan getah yang dihasilkan dari pohon karet. Suku pendata yang terdapat di Kalimantan Timur mampu hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Menarik bukan? Dengar-dengar tentang pembangunan yang berkelanjutan, Kalimantan Timur menjadi opsi mutlak meningkatnya pembangunan gedung, pertumbuhan perekonomian baru, serta kajian transparan sebagai provinsi dengan tambang terbuka terbesar. PT Kaltim Primakol merupakan salah satu perusahaan tambang Indonesia yang turut andil di dalamnya yang memiliki lahan tambang batubara seluas 84.938 hektar. Sobat Etam, dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, otomatis akan terjadi perkembangan dalam segala bidang infrastruktur. Memang benar bahwa perekonomian di Kalimantan akan membaik. Namun, bagaimana dengan bentang alam yang begitu indah di luar sana? Bisa saja semuanya akan hilang jika kita tidak melestarikannya serta memperhatikannya dengan baik. Ingat, Kalimantan dulunya menjadi pusat paru-paru dunia setelah Brazil dan Kongo. Namun sayang, deforestasi di Kalimantan meningkat begitu cepat, sehingga merugikan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Tuan Kayan Ilau Urip setidaknya mampu untuk menginspirasi masyarakat Kalimantan Timur untuk melindungi dan melestarikan alamnya. Karena kami yakin bahwa alam lebih dari sekedar bagaimana kita bertahan hidup, tetapi bagaimana kita mampu untuk melestarikan dan meninggalkannya sebagai warisan untuk generasi yang akan datang. Nah, sudah di akhir sesi nih, gimana feel setelah melakukan misi penjelajahan di provinsi ini? Sungguh cantik bentang alamnya, sungguh gagah perkasa masyarakat di dalamnya. Sebelum menutup misi menjelajah kita, kami punya sepatah kata singkat. No water, no life, no blue, no green. Salam Rohui Rahayu dari Bumi Etam, Kalimantan Timur.